Hari ini kita akan membahas tentang kurva S. Sebelumnya kita sudah membuat sebuah kurva S. Kurva S ini adalah untuk membuat laporan progres bobot pelaksanaan. Saya akan jelaskan bagaimana cara membuat dari awal sampai terbentuk kurva S seperti ini. Yang pertama, kalian harus siapkan BQ-nya terlebih dahulu. Ini BQ-nya. Kemudian harganya dimasukkan, harga per item pekerjaannya. Setelah harganya dimasukkan, kita tentukan bobotnya. Oke, bagaimana cara menentukan bobot ini? Rumusnya adalah, ya saya klik 2 kali, yaitu C7, ini C7 adalah total harga dari item pekerjaan itu per C16. C16 ini totalnya ya. Ini kenapa dikasih tanda ini ya, S dicoret. Ini supaya faktor pembaginya nanti tidak berubah, tidak lari. Jadi kalaupun ini nanti saya tambahin satu sisipin baris baru di atasnya, itu kalau ini tidak dirubah, kalau tidak dikasih ini kan berubah. Saya kasih contoh ya. SC/S16. Berarti dia nanti akan terus mencari ini nih. Ini kalau yang ditunjuk SC7 adalah pekerjaan persiapan 1.308 sekian. Ini nanti kalau angka ini berpindah tempat dia akan mengikutin. Terus ini juga SC/S16. Ini adalah yang ditunjuk ini. Total 250 juta. Jadi itu nanti juga dia akan ngikutin terus. 16 kan? Kalau ini saya sisipin baris, insert, ya kan? Dia jadi berubah di C17 ya. Ini akan otomatis berubah. Nih, C17. Jadi misalkan ini dia tempatnya berubah ditambah ada item pekerjaan lain di atasnya lagi, dia akan tetap fungsinya itu. Oke. Saya hapus lagi. Kemudian kalau sudah buat ini tinggal ditarik. Nih, saya kasih contoh. Misalnya belum ada. Nih ya, ini tadi tinggal ditarik garis di sini. Tarik sampai bawah. Oke. Jadi 100% kan? Tinggal rapihin format ininya aja. Rapihin lagi. Oke, udah ya. Oke. Bobotnya sudah ketemu. Kemudian pastikan adalah hasilnya 100%. Setelah hasilnya 100%, kita buat waktu perencanaannya. Ini hanya misal. Waktu pelaksanaan perencanaan adalah 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Januari dimulai dari minggu kedua sampai dengan minggu keempat. Februarinya minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4 juga. Sedangkan Maretnya minggu ke-1 sampai dengan minggu kedua. Totalnya ada 9 minggu. Setelah itu, untuk ini proyek sederhana bisa diperkirakan sendiri. Misalkan nih, untuk pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan mau dilaksanakan dalam berapa minggu perencanaannya. Kan kalau hanya pekerjaannya sederhana seperti ini, bisa ini dalam minggu kedua langsung selesai. Nah, setelah minggu kedua selesai, urutannya kan itu, pasang hoarding atau partisi sementara. Hoarding itu biasanya kayak bisa dari triplek atau dari seng. Tapi karena ini dalam interior, biasanya pakai gypsum juga bisa, lebih rapi. Itu dilaksanakan di minggu 3 bulan Januari sampai semuanya sama. Habis ini pekerjaan lantai. Lantainya kan biasanya lama. Nih, lantai dari awal sampai akhir. Terus ada pekerjaan pelubangan lantai. Otomatis setelah lantai selesai baru dikasih lubang kan. Jadi ini ikut di akhir. Terus untuk pekerjaan cover kolom. Nah, pekerjaan cover kolom nih bisa barengan tuh sama lantai.
Tapi karena dia pekerjaannya hanya kecil, 5%, jadi dia bisa selesai lebih cepat. Nih, baginya. Ini baginya sesuaiin ya. Yang penting totalnya ini sama dengan bobot. Jadi misalkan ini mau langsung dibagi 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Ataupun ini mau berbeda juga boleh. Misalkan ini di minggu ketiga ini 2%. Baru ini sisanya juga nggak masalah. Pekerjaan dinding dan partisi. Nih, bisa barengan dari hording. Hording itu tadi mulai dibuat, ini juga udah mulai jalan. Terus pekerjaan kusen dan pintu. Ini diletakkan di minggu 1 dan 2 bulan Maret. Atau minggu ke-8 dan ke-9 perencanaan proyek. Sama plafon dan kerjaan fitting room dan back wall. Untuk item pekerjaan ini sesuaikan ya dengan item pekerjaan punya kalian sendiri. Ini hanya contoh. Oke. Kemudian ini dikasih warna. Kasih warna biru. Nah, kenapa dikasih warna biru? Untuk memudahkan nanti kita dalam membaca grafiknya. Ini grafik yang sudah saya buat, nanti tinggal digeser ke sini. Jadi nanti itu cuma buat keterangan membagi kalau biru ini adalah target progres. Sedangkan nanti untuk grafik yang warna merah ini adalah aktual progresnya. Oke, ini kalian nanti bisa buat sendiri, kasih keterangan target progres dan aktual progres. Oke, selesai dari sini kita kasih keterangan nih, rencana akumulatif, terus bawahnya aktual akumulatif. Ini sama, disesuaikan aja warnanya. Tujuannya supaya pembacaan grafiknya gampang. Rencana ini dapatnya dari mana? Yaitu dari akumulasi per minggunya. Jadi ini jumlah dulu. Nih, rumusnya adalah di sum. Caranya gini. Saya hapus ya. Ini nih ada auto sumnya, gampang. Dah, enter. Sama, ke sampingnya ini saya hapus dulu. Ke sampingnya tinggal digeser. Oke. Sudah itu tentukan akumulatifnya. Akumulatif itu berarti kalau ini kan ini sebelumnya belum ada, berarti ya hanya jumlahnya ini atasnya. Sedangkan kalau akumulatif yang minggu 2 proyek itu adalah penjumlahan dari nih minggu 3 ini plus minggu 2-nya bulan Januari. Oke, ini juga sama nih tambah ini. Jadi ini bisa saya hapus dulu. Ini bisa tinggal geser aja. Oke. Ini selesai, tinggal aktual. Ini tadi kan rencana. Aktual ini nanti bisa dibuat setelah proyek dilaksanakan. Kan kalau kalian setelah buat rencana proyek dilaksanakan kan. Nah, setelah dilaksanakan ini nanti buat laporannya, hasilnya berapa dimasukkan ke sini. Misalkan ini dalam perencanaan pekerjaan persiapan dalam minggu ke-1 ya. Minggu ke-1 itu sudah terlaksana semua pekerjaan persiapan atau di 0,52% proyek. Nah, sedangkan waktu pekerjaan aktualnya itu baru 0,1. Ya udah masukin saja di sini. Sama berikutnya ini. Ini untuk rencananya 2. Ternyata terlaksananya hanya 0,26. Ini juga. Kemudian untuk akumulatif ya, rumusnya sama, tinggal dijumlahin aja. Nih. Kalau di sini walaupun perencanaan meleset tapi dia bisa selesai juga on schedule, jadi tetap 100%. Kayak gini bisa juga tidak on schedule, nanti dia kurang dari 100%. Setelah selesai buat ini, kita masukkan atau kita buat grafiknya. Caranya
Ini, oh ya, sebelumnya ada cara tersembunyi nih, saya kasih lihat. Ini tadi sudah saya kasih saya kasih 0,0% dulu di sebelumnya akumulatif. Tujuannya adalah kan kalau proyek itu dimulai dari 0%. Nanti supaya di grafiknya muncul seperti ini nih, 0%-nya. 0%. Terus buat grafiknya bagaimana? Buat grafiknya ini di blok, kontrol, ini di blok juga. Oke. Ini setelah di blok. Nih, kalau di saya sisipkan atau insert. Kita cari nih bagan. Pilih. Nah, biasa pilih yang ini saja. Yang 100%-nya di atas. Oke. Tinggal gedein dikit. Nih, sesuaikan. Sesuaikannya bagaimana? Tinggal nih cek plusnya. Nih. Nah, kalau ini kan ada sumbu paling atas. Nih, itu adalah ini. Saya hilangin centangnya, dia akan hilang. Saya nggak perlu itu, saya hilangkan. Terus judul bagan saya hilangkan, tidak perlu. Terus nih, label datanya saya perlu. Tujuannya untuk membaca progresnya biar gampang. Oh, progresnya langsung muncul nanti di grafiknya. Nih, berapa sih progresnya? Jadi saya munculkan. Saya taruhnya muncul aja deh. Terus tabel data tidak perlu. Garis isi nggak perlu. Legendanya nggak perlu. Ini sudah. Kemudian setelah seperti ini, tinggal dirapikan ya, disesuaikan. Kita buat sama seperti yang contoh sebelumnya yang udah pernah saya buat ya, kayak seperti ini. Yang ini diklik bisa. Yang B dulu. Nih. Tabelnya kita taruh di atas. Di atas. Nih. Kita kasih garis warna biru. Sudah, supaya tidak bertabrakan, sekarang kita ganti yang bawah. Yang bawah, nih langsung sini aja bisa. Warnanya ganti merah. Oke. Terus untuk labelnya kita taruh di bawah supaya tidak bertabrakan. Bawah. Nih, kasih garis biar sama yang tadi. Ya, warnanya sesuaiin aja. Udah kan? Tinggal nih. Ini kita klik, kita isikan yang tanpa isian. Jadi dia transparan. Sudah itu kita tinggal sesuaikan. Pekerjaan dimulai dari ini ya, persiapan sampai dengan pekerjaan fitting room. Jadi kita taruhnya di sini aja. Nih, nolnya di sini, nanti 100-nya di sini. Jadi kita sesuaikan tingginya. Ini yang sebelumnya saya hapus saja.
Oke, kira-kira seperti ini. Kurva S laporan progres bobot pelaksanaan. Seperti ini ya. Bacanya nanti untuk yang biru ini adalah target progres, sedangkan untuk yang merah adalah aktual progresnya. Demikian, terima kasih.